Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Semoga senantiasa membawa keberkahan, mengobarkan iman, menumbuhkan semangat beramal, dan memperdalam hazanah keilmuan kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan dan suri teladan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bisa meneguk minuman dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di alam mahsyar. Fas'aduna biha fala yamuruna biha ala mala'in min malaikatis sama'. Tidaklah ada segerombol malaikat yang dilintasi oleh roh tersebut, oleh rombongan malaikat yang membawa roh tersebut, kecuali mereka akan berkata, ma hadhihi ruhut thayyibah. Betapa harumnya ruh tersebut. Betapa harumnya ruh yang engkau bawa. Fayaqulun fulan ibnu fulan bi ahsan asma'ihi allati kanu yusammunahu fid dunya. Maka para malaikat yang membawa, menghantarkan ruh tersebut untuk menghadap kepada Allah akan segera mengenalkan ruh tersebut dan mengatakan, ini adalah ruhnya si fulan ibnu fulan, dengan sebutan yang paling baik yang pernah disebut di semasa dia hidup di dunia. Hatta yantahu bi ila sama'id dunya, sampai ketika malaikat itu, rombongan malaikat yang membawa rohnya tiba ke langit pertama di dunia ini, langit terendah, langit terdekat atau langit pertama, maka mereka segera meminta untuk dibukakan pintu langit. Penjaga langit pertama pun akan berkata, akan segera menyambut dan membukakan pintu langit. Fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Dan karena dari roh tersebut terpancar aroma yang begitu harum, para malaikat yang ada di langit dunia, langit pertama, terlebih para pemuka malaikat yang ada di langit pertama, akan turut serta mengantarkan, ikut dalam iring-iringan malaikat yang mengantarkan roh tersebut untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, hingga sampai ke langit selanjutnya. Dan demikian seterusnya hingga sampai ke langit ketujuh. Ketika telah tiba di langit yang ketujuh, roh tersebut menghadap kepada Allah, dihadapkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman kepada para malaikatnya di hadapan roh tersebut untuk menambah rasa bahagia, kedamaian, kebahagiaan roh yang telah berpisah dari jasad tersebut, dengan mengatakan, uktubu kitabi abdi, uktubu kitab abdi fi illiyin. Letakkan, tuliskan catatan amal hambaku ini di tempat-tempat yang tinggi, fi illiyin, di surga. Wa aiduhu ilal ard, dan segera kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan akhra. Karena aku menciptakan dia dari bumi, dan aku akan kembalikan dia ke dalam perut bumi, dan dari perut bumi pula lah aku akan bangkitkan dia kelak pada hari kiamat. Qal fatu'adu ruhuhu ilal ard. Maka segera ruh tersebut dikembalikan ke bumi, ke jasadnya yang telah dikebumikan di dalam kuburannya. Fayatihi malakan. Setelah ruh kembali menyatu dengan jasad di dalam alam kuburnya, datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dua malaikat yang bertugas untuk menanyai dan menginterogasinya di alam kubur. Inilah saatnya ujian alam kubur, pertanyaan alam kubur. Kedua malaikat itu segera mendudukkannya di dalam kuburannya dan segera menginterogasi, menanyakan kepadanya perihal tiga hal. Man rabbuk? Siapakah Tuhan? Fayaqul rabbi Allah azza wa jal. Rabbku adalah Allah. Dia menjawab dengan tenang, dengan damai. Fayaqulani lahu ma dinuk? Kembali malaikat bertanya, apa agamamu? Dia mengatakan dinil Islam. Dia menjawab dengan tenang, agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapakah lelaki yang diutus di tengah kalian? Maka
Orang yang betul-betul beriman akan menjawab, huwa Muhammad Rasulullah. Dialah Muhammad Rasulullah, dialah utusan yang diutus untuk membimbing, mengajarkan Islam kepadaku. Inilah saat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada seorang hamba. Orang yang beriman, orang yang betul-betul bertakwa, Allah akan berikan keteguhan 2 kali. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan keteguhan kepada orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa keteguhan di dalam kehidupan dunia adalah keteguhan seorang mukmin untuk mengucapkan, mengikrarkan kalimatus syahadah la ilaha illallah ketika ajal dia menjemput. Sehingga dia mengakhiri kehidupan dunianya dengan kalimat yang paling indah, kalimat yang paling mulia, dengan keimanan. Dia mengikrarkan kembali keimanannya di saat paling genting, yaitu di saat dia berhadapan dengan malakul maut. Dan sebagaimana juga dia akan mengikrarkan kembali keimanannya di saat dia berhadapan dengan malaikat di alam kuburnya. Subhanallah, betapa indahnya kematian tersebut. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi sarana wasilah untuk menggugah kesadaran kita. Bagaimanakah seharusnya kita bersikap untuk bisa mendapatkan kesucian jiwa. Kurang dan lebihnya, saya maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.